Shalom, saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini, saudaraku, berjudul Hidup Bagi Kemuliaan Allah. Saudaraku, kalau Yesus dijadikan Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, maksudnya adalah di dalam dan melalui kehidupan Yesus nama Allah dimuliakan. Dan itu tidak terjadi secara otomatis atau tidak terjadi dengan mudah. Yesus harus merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kalau kita mau menjadi manusia atau anak-anak Allah yang benar-benar memuliakan Allah, maka yang pertama, jangan mencari penghargaan dari manusia. Pada waktu kita memiliki kesempatan untuk meninggikan diri atau kesempatan untuk dihargai, jangan menggunakan kesempatan tersebut untuk menerima penghargaan. Ketika kita direndahkan, kita dibuli, jangan membela diri dengan maksud supaya kita mendapatkan penghargaan. Dan puncaknya ketika semua orang menilai kita buruk, sejatinya di situ justru kita terpacu untuk membenahi diri, terpacu mengoreksi diri untuk dapat berkeadaan benar-benar benar di hadapan Allah. Jadi, saudaraku, di sini kita menemukan mutiara yang indah, mutiara yang berharga, yaitu gairah untuk menjadi orang yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah, atau memiliki nilai yang baik di hadapan Allah, atau menjadi orang yang terkemuka di antara orang-orang terkemuka di kerajaan surga nanti. Dan ini adalah berkat yang luar biasa. Karena gairah kita adalah gairah untuk mencari pujian dari Allah dan penghargaan nanti di hadapan tahta Kristus, bukan di bumi ini. Nah, ini puncaknya, sebab di sini seseorang baru bisa memikul rencana-rencana Allah tanpa berambisi untuk mendapatkan penghargaan di balik semua kegiatan pelayanan yang dilakukan. Sebagai pelayan Tuhan, kita giat dalam pekerjaan Tuhan, kita semangat dalam pekerjaan Tuhan. Namun sebenarnya bisa saja masih ada agenda-agenda pribadi di balik kegiatan itu. Karena kita masih mendapatkan penghargaan dari manusia, mendapatkan wow gitu loh. Orang berkata, wah dia sukses membangun sinode, sukses mendirikan STT, Sekolah Tinggi Teologi, wah dia orang baik, dia suka membela orang, wah memang wow orang itu. Nah, kita senang menikmati yang begitu-begitu. Nah, kalau kita menikmati hal tersebut, ya berarti kita masih mencari pujian bagi manusia, pujian dari manusia dan mencari kemuliaan dari manusia, dan kita tidak memuliakan Tuhan. Jadi sejujurnya kita masih memiliki agenda di balik kegiatan-kegiatan tersebut. Ibarat kita mengibarkan bendera atau panji Tuhan, kita juga ikut mengibarkan panji kecil milik kita di samping bendera Tuhan. Ya, ini merupakan watak manusia pada umumnya, saudara. Lucifer atau setan memiliki gairah di sini. Bagaimana setan juga mau mendapatkan penghargaan atau penghormatan, dan dia juga mau memiliki kedaulatan dan tahtanya sendiri. Nah, kita harus belajar untuk tidak melakukan hal seperti yang setan lakukan. Saudaraku, ketika kita tidak lagi mencari penghargaan untuk diri kita sendiri, maka Allah akan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan besar yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Dan jika suatu hari Tuhan membuat kita terhormat, misalnya seseorang menjadi pemimpin, tapi bukan bagi kemuliaan Allah, wah itu celaka orang itu. Kalau Tuhan menjadikan kita terhormat, misalnya menjadi pemimpin, itu harus kita lakukan demi atau bagi kemuliaan Allah. Misalnya jadi ketua sinode, bagi kemuliaan Allah. Menjadi perguruan tinggi, bagi kemuliaan Allah. Menjadi ketua ini, ketua itu, semua bagi kemuliaan Allah. Nah, tapi siapa yang tahu hal ini? Ini kan masalah pribadi. Memang, pada akhirnya ini bersifat individu pribadi. Tetapi di depan pengadilan Tuhan nanti semua akan dibuka. Semua akan telanjang. Jadi kalau kita misalnya di lingkungan orang-orang sekolah tinggi teologi ya, mau jadi seorang sarjana teologi atau magister teologi atau doktor teologi. Nah, itu sebenarnya motivasinya untuk apa? Mau tampil dengan gelar atau sungguh-sungguh mau menjadi efektif bagi pekerjaan Allah? Siapa yang tahu? Individu masing-masing. Tetapi saudara harus tahu bahwa semua kita akan ada di hadapan pengadilan Kristus. Seperti Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah, maka kalau kita mendapat prestasi atau kedudukan pun bagi kemuliaan Allah.
Di sini kita baru bisa mewujudkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kita akan menjadi semacam instrumen atau alat di mana Allah dimuliakan, saudaraku. Ya, di mana Allah dimuliakan, saudaraku. Dan tentu manusia-manusia seperti ini menjadi kesukaan Allah, saudara. Tentu menjadi kesukaan Allah, saudara. Ya, tentu manusia-manusia seperti ini ya, menjadi kesukaan Allah. Ya, dan Tuhan menghendaki kita benar-benar menjadi kesukaan Allah. Ya, jadi ketika seseorang berhenti mencari penghargaan bagi dirinya sendiri, itu dia akan mencari penghargaan bagi Allah. Walaupun punya momentum untuk mendapatkan penghargaan, dia tidak akan menggunakan itu untuk kesenangan sendiri. Dia mempersembahkan kemuliaan bagi nama Allah. Nah, di sini Allah disukakan hatinya, digembirakan. Ya. Orang yang masih mencari penghargaan bagi dirinya sendiri, tidak mungkin dia menjadi anak kesukaan Allah. Jadi kalaupun kita punya ide yang bagus dan kita kemukakan hal itu ya kepada orang atau dalam satu pertemuan, itu bukan demi supaya kita mendapatkan penghargaan. Waktu kita ada dalam satu diskusi, kita mau bertanya atau menyampaikan ide, kita mau menyampaikan ide untuk memberkati orang lain atau supaya kita memiliki nilai diri. Kalau kita masih mencari nilai diri melalui hal itu, kita tidak hidup dalam kehidupan memuliakan Allah. Sekalipun orang lain bisa mengatakan dan memuji kita bahwa kita hebat, cerdas, idenya bagus, namun semua itu kita persembahkan bagi kemuliaan Allah. Siapa yang tahu? Tidak ada. Tetapi sikap batiniah kita harus bermain. Kita tetap menundukkan diri dan di hadapan Allah kita mengakui bahwa semua itu memang dari Allah, oleh Allah dan bagi Allah. Nanti di pengadilan Tuhan itu baru nyata, saudara. Nampak apakah hidup kita benar-benar menjadi instrumen bagi kemuliaan Allah dan menyenangkan hati Allah atau tidak. Apakah kita benar-benar memenuhi yang dikatakan firman Tuhan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, melakukan itu semua untuk kemuliaan Allah. Saudaraku sekalian, orang-orang yang hidup untuk kemuliaan Allah ini adalah orang-orang yang akan menjadi anggota keluarga kerajaan. Orang-orang yang pasti akan dimuliakan bersama dengan Yesus seperti yang dikatakan dalam Roma 8:17, yaitu orang-orang yang menderita bagi Dia. Orang yang hidup untuk kemuliaan Allah itu orang yang pasti mengorbankan segala sesuatu. Orang yang kehilangan hidup, harkat, martabat untuk dirinya sendiri, tetapi mempersembahkan semua itu untuk kemuliaan Allah. Dan Allah akan membawa kita pada jalan salib, jalan penderitaan. Nah, kalau orang masih mau mencari harga diri, martabat, kehormatan, prestis bagi dirinya, tidak mungkin dia bisa masuk pada perjalanan salib. Tidak mungkin dia masuk dalam lorong via dolorosa Allah. Allah akan mengizinkan orang-orang yang benar-benar mau hidup bagi kemuliaan Allah itu dalam penderitaan, tekanan, himpitan, tindisan. Tapi melalui semua itu Allah dimuliakan. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri alami. Nah, saudaraku sekalian, jadi kalau kita tertindis, tertekan, atau kita dipuji, kita dihormati, semua harus kita persembahkan bagi kemuliaan Allah. Jadi kita merindukan semua kita menjadi orang-orang yang efektif bagi Tuhan. Kalaupun kita sukses menjadi pemimpin terkemuka di masyarakat ya, yang sering kita dengar menjadi kepala bukan ekor, semua juga untuk kemuliaan Allah. Kalau kita tampil cantik, punya barang branded dan lain-lain, itu bukan karena kita mau dipuji orangnya, tapi semua untuk kemuliaan Allah. Tentu sebaiknya kita hidup sederhana dan tidak menjadi batu sandungan. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.